Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung soal berkas 4 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Secara bersamaan, pihaknya juga tengah memproses para personil yang terlibat tindak pidana menghalangi penyelidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Yang jelas proses Verdi Sambo pemeriksaan sudah mendekati penyelesaian. Kita sudah melaksanakan koordinasi berkas untuk segera diselesaikan terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada, karena berkas sudah kita kirim. Tinggal kita menambah beberapa yang kemarin kita tetapkan untuk obstruction of justice. Tentunya ini sekarang sedang berproses, tapi untuk kasus utamanya Pak FS sendiri saat ini sudah mendekati lengkap ya. Tinggal kita lihat minggu depan kalau sudah dinyatakan oleh jaksa selesai, artinya berkas sudah bisa kita limpahkan. Sementara yang lain terkait dengan obstrak dan kasus-kasus yang memang saat ini sedang berproses akan menyusul. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku masih perlu keterangan istri Sambo untuk mengungkap motif pembunuhan Brigadir Joshua. Di sisi lain, Komisi 3 DPR juga meminta Kapolri untuk mengembalikan kepercayaan publik ke Korps Bayangkara dengan mengungkap kasus kematian Joshua secara terbuka. Komisi 3 DPR RI mempertanyakan kronologi pembunuhan Brigadir Joshua ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 24 Agustus lalu. Anggota Komisi 3 Sarifudin Suding meminta agar Kapolri mengusut tuntas kasus kematian Brigadir Joshua dilakukan secara transparan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Suding juga meminta agar membuka motif pembunuhan itu agar tidak menjadi bola liar di masyarakat. Secara garis besarnya begini Pak Kapolri, supaya berita di luar tidak simpang siur. Ini harus dijelaskan Pak, karena peristiwa pidana tidak bisa dikatakan oh ya nanti di sana dijelaskan dan sebagainya. Ini ada hubungan kausalitas, sebab dan akibat, dan dalam hukum pidana kita kenal itu. Silakan Pak Kapolri. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan jawab terkait beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Pak Suding. Dari yang disampaikan beliau ada banyak hal yang memang sesuai Pak. Namun mohon izin terkait motif ini kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari saudara FS. Namun kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa Ibu PC. Oke. Sehingga nanti yang kami dapat, apalagi pada saat posisi beliau sebagai tersangka, apakah berubah atau tidak. Oke. Dengan demikian kami bisa mendapatkan satu kebulatan terkait dengan masalah motif. Terima kasih. Baik. Jadi pada intinya Jadi cukup kronologi mengandung kebenaran, tapi untuk lebih diperdalam setelah diperiksa Ibu PC. Baik. Terima kasih Pak Kapolri. Karena ini perlu penjelasan Pak, supaya ini berita di luar tidak simpang siur, ada LGBT lah, ada inilah. Masyarakat kita sangat mudah mengkonsumsi berita-berita hoax gitu loh. Komisi 3 DPR RI juga meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Korps Bayangkara. Salah satunya dengan tidak membiarkan kasus kematian Brigadir J berlarut-larut yang akan menggerus kepercayaan publik. Akibat dari peristiwa ini muncullah berbagai macam informasi-informasi lainnya. Ya, dan kalau kemudian informasi-informasi ini tidak dituntaskan, tidak diselesaikan, saya khawatir bahwa public trust itu akan semakin menebal, bukan semakin menipis gitu. Ya, dan tentu saja bahwa informasi-informasi itu sampai hari ini tidak ada pihak yang bertanggung jawab yang mengatakan bahwa itu benar, ya, atau salah dan lain sebagainya. Dan semuanya berkeliaran ya di dunia maya, dan akhirnya warga, masyarakat itu memberikan persepsi terkait dengan apa yang mereka dapatkan dari informasi tersebut. Sebelumnya Kapolri telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Mereka adalah Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kejaksaan Agung mengatakan berkas perkara Verdi Sambo dan 3 tersangka lain belum lengkap dan akan dikembalikan ke penyidik Bareskrim Polri. Kita akan bergabung dengan rekan Nadia Valeri di Bareskrim Polri. Selamat siang, Valeri. Apakah sudah ada tanggapan dari Bareskrim terkait berkas perkara Verdi Sambo dan lain-lain yang belum lengkap? Ya, selamat siang Stefani dan juga pemirsa. Terkait dengan berkas perkara dari 4 orang tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua, yakni Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal dan juga Barada Richard Eliezer, ini memang dinyatakan belum lengkap ataupun belum siap untuk pelimpahan tahap 2 kepada Kejaksaan Agung. Tentunya setelah berkas ini dikembalikan kepada Bareskrim Polri, penyidik akan meneliti kembali berkas tersebut dan akan segera dilengkapi. Tadi kami juga mencoba mengkonfirmasi kepada Divisi Hukum Polri, namun belum ada tanggapan terkait dengan ketidaklengkapan untuk berkas perkara dari keempat tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Begitu pula dengan berkas perkara dari Putri Chandrawati, tersangka baru dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, yang mana Putri Chandrawati merupakan istri dari mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Untuk berkas perkara Putri Chandrawati juga saat ini masih diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum dan nantinya jika dinyatakan sudah siap untuk pelimpahan tahap 1, maka akan segera diserahkan kepada tim jaksa dari Kejaksaan Agung. Ya, Stefani. Baik, terima kasih Nadia Valeri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka, Putri Chandrawati tetap mengaku menjadi korban pelecehan seksual. Padahal sebelumnya kasus pelecehan telah dihentikan Polri. Apakah ini membuat pengungkapan motif masih sulit terbuka? Kita simak pernyataan Irma Huta Barat dari Serikandi Indonesia Bersatu mewakili keluarga Brigadir Joshua dan Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Baik, saya ingin ke Bu Irma terlebih dahulu. Ada beberapa hal dari pemeriksaan Ibu Putri yang malah memunculkan pertanyaan lebih lanjut. Yang pertama, Ibu Putri tetap mengaku sebagai korban pelecehan, padahal kasus pelecehan seksualnya sudah dihentikan. Kemudian Ibu Putri membantah keterlibatannya dalam pembunuhan Brigadir Joshua, padahal di awal sudah disebutkan bahwa sidik jari dan DNA Ibu Putri ditemukan di TKP. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Bu Irma? Sebenarnya dari yang kamu jabarkan tadi itu sebenarnya sudah tahu bahwa kita ini lagi dibohongi lagi. Itu kan keterangan dari seorang pembohong yang selama 30 hari pertama itu memberikan keterangan palsu, sehingga semua akhirnya dari mulai Kompolnas, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK itu semua mengikuti senario dari pelecehan seksual dan tembak-tembakan yang ternyata nonsens. Terus sekarang diulangi lagi kebohongan itu. Apakah kita harus percaya kepada 1, dia tersangka, 2, dia terlibat dalam pembunuhan, 3, dia sudah membohongi 270 rakyat Indonesia? Saya pikir apa yang dikatakan oleh Putri Sambo tidak patut untuk didengarkan. Abaikan saja. Periksa saja handphonenya. Periksa saja rekeningnya lari kemana. Lalu periksa di mana itu HP dari Joshua dan 7 ajudan. Yang kenapa diambil oleh dia. Ya toh, waktu dengar pendapat dengan parlemen juga nggak ada yang tanya. Itu CCTV itu kenapa bisa diedit-edit dan lalu diedarkan ke masyarakat. Itu kan lucu. Jadi kita ini diberikan keterangan ya berdasarkan pengakuan seorang pembohong dan pembunuh. Yang bikin senario dari awal aja tidak pernah diperiksa, tidak dibahas juga mana orangnya. Namanya Fahmi Alamsyah, penasehat ahli Kapolri. Sudah diakui bahwa dia yang menyusun senario. Lalu ada senario pembunuhan, lalu ada senario obstructions of justice. Ini sekarang senario supaya malingering, supaya orang menjadi simpati, seolah-olah Putri adalah korban. Jangan lupa Stefani, yang mati itu Joshua Huta Barat. Jadi ini dibolak-balik pemikiran masyarakat. Dan saya pikir juga narasi-narasi yang dibangun itu juga sangat menyesatkan dan sama sekali tidak mencerminkan empati atau rasa sentimen masyarakat, ya kan? Yang korban itu siapa sih? Baik. Kenapa jadi sekarang semua ditujukan kepada perlindungan kepada keluarganya lah. Saya bingung, anggota parlemen itu nggak takut dia bawa nama partainya. Lalu juga yang diucapkannya itu sama sekali tidak berpihak. Tidak berpihak kepada yang lemah, tidak berpihak kepada korban. Semua berpihak kepada kesejahteraan dari keluarga Sambo. Yang dari awal sudah mencoba menyuap LPSK. Ya.
Saya nanya, yang diundang-undang bersama LPSK tuh nggak mungkin nggak terima amplop dong. Baik. Saya undang 5 orang, 1 saya kasih, 5-5-nya dikasih dong. Baik. Cuman yang mengembalikan hanya 1, kan itu diklarifikasi dulu gitu loh. Lalu ketika narasi itu mengiring kepada lagu lama yang sudah tidak laku, itu patut dipertanyakan. Baik. Nggak perlu dibahas, kita tahu aja, oh ini senario lagi. Terhadap Ibu Putri, apakah Ibu Putri juga sempat mengakui hal yang sama, tetap bersikukuh bahwa dirinya adalah korban pelecehan seksual, Pak Taufan? Ya, mungkin saya perlu jelaskan dulu dari awal ya. Komnas HAM nggak pernah 100% percaya sama keterangan Ibu Putri sejak awal. Bahkan dalam pemeriksaan pertama yang kami lakukan, kami datang ke keluarga, menemui Pak Samuel, istrinya, dan seluruh keluarganya yang di sana. Kemudian mewawancara, meminta keterangan dari Vera. Baru kita masuk. Salah satunya kemudian kita memanggil ADC. Dalam pemeriksaan pertama ADC, itu apa yang dibangun pertama sudah ketahuan bohongnya. Dalam rilis yang mereka sebutkan pertama kan dikatakan bahwa pelecehan seksual itu disertai dengan perodongan senjata. Tapi para saksi-saksi, Baradae, Ricky, dan lain-lain itu, ketika saya periksa, mereka tidak melihat itu ada penodongan. Juga tidak melihat apa yang namanya pelecehan. Makanya kalau didengar baik-baik, dicek jejak digital yang saya sampaikan atau Anam sampaikan itu, kami mengatakan ini sumir karena rilis yang mengatakan ada penodongan itu tidak ditemukan saksi yang mengatakannya. Juga pelecehan itu juga sejak awal tidak ada saksi yang melihat itu. Jadi yang disaksikan mereka adalah tembak-menembak menurut mereka kan gitu, keterangan Baradae. Jadi saya katakan pada waktu itu, berarti soal pengakuan adanya pelecehan dan penodongan senjata, itu hanya satu-satunya saksinya adalah Ibu PC sendiri. Makanya saya katakan itu sumir. Sejak awal sudah saya katakan itu. Nah, tapi kemudian kan dikonstruksikan lagi. Akhirnya ketemu. Saya bertanya, yang paling pertama bertanya itu ya CCTV. Kami yang tanya, mana CCTV-nya udah ketemu belum, Pak? Yang ditemukan itu yang di luar. Di dalam Yang di sampai dalam? sekarang belum ditemukan. Belum. Makanya ini saya kasih gambaran ya. Sekarang kan Baradae mengaku dia nembak pertama atas perintah FS. FS mengatakan iya saya yang perintah. Itu saya periksa FS di Makobrimob. Pertanyaannya kalau nanti di persidangan mereka menarik semua pengakuannya, ini konstruksi peristiwanya menjadi berantakan lagi. Makanya saya minta pada penyidik jangan hanya beranjak kepada pengakuan, tetapi carilah sedapat mungkin tuh, termasuk yang tadi Ibu Irma katakan itu soal alat komunikasi. Karena alat komunikasinya sampai sekarang itu alat komunikasi yang setelah tanggal 10, di bawah tanggal 10 nggak ada. Nah, kan sebetulnya menurut saya ya, saya tanya sama ahli-ahli IT, kalau HP-nya hilang gimana? Ya bisa ditarik sebetulnya, sumber-sumber informasinya, data-datanya kan masih ada di provider. Nah itu yang mau kami cek lagi, apakah sudah diambil dari provider. Kalau HP saya hilang, kan bukan berarti jejak komunikasi saya hilang. HP-nya yang hilang. Tapi jejak komunikasi saya kan sebenarnya masih ada di dalam data-data yang disimpan oleh provider. Kami masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Breaking News.